1 tahun Presiden Joko Widodo memimpin, lalu bagaimana nilai tukar rupiah hari ini kita lihat sama-sama. Rupiah masih bergerak fluktuatif di 1 pekan terakhir, di mana data kurs tengah dari Bank Indonesia pada Senin kemarin mencatatkan bahwa rupiah ditutup di level 13.563 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara kalau kita ingat di pekan yang lalu, setelah sempat memang menguat di 13.288 rupiah per dolar Amerika Serikatnya di hari Kamis, rupiah akhirnya ditutup melemah pada hari Jumat di level 13.534 per US dollarnya. Rilis dari data-data terbaru, ekonomi Amerika Serikat memang bervariasi. Hal ini mempengaruhi persepsi dari pelaku pasar terhadap jadi atau tidaknya Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed untuk menaikkan suku bunga mereka. Faktor eksternal inilah yang membuat rupiah bergerak tidak menentu di pekan yang lalu. Ditambah lagi dengan minimnya sentimen positif dari dalam negeri kita. Para pelaku pasar masih mencermati paket kebijakan ekonomi tahap keempat, di mana paket terbaru ini fokus pada tenaga kerja dan upah yang efeknya mungkin baru akan terasa di jangka menengah dan jangka panjang. Mungkin juga kita mengingatkan 20 Oktober tapi tepat 1 tahun yang lalu berapa sih posisi rupiah kita? Rupiah kita ternyata di level 12.053 atau artinya saat ini rupiah kita terdepresiasi sebesar 12,7%. Baik atau buruk? Anda yang akan memberikan penilaian. Kita berikutnya informasi mengenai ekonomi kreatif yang menjadi salah satu program unggulan yang diusung oleh pasangan Jokowi JK saat kampanye. Nah, bagaimana potensi ekonomi kreatif dalam meningkatkan perekonomian kita? Berikut ulasannya. Bidang-bidang ekonomi kreatif seperti musik, animasi, kemudian seni pertunjukan, kemudian video, kemudian produk-produk kreatif baik desain bisa desain produk yang kita ini mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Ini ruang-ruangnya belum diberikan dukungan penuh oleh pemerintah. Dan kita melihat kalau ini diberikan dukungan yang penuh oleh pemerintah, ekonomi kreatif kita ini akan bisa dikembangkan. Ini tim penasehat saya mengatakan, apapun nanti, jangan pernah setuju dengan yang disampaikan Saudara Joko Widodo. Jangan pernah setuju. Itu nasihat, tapi saya ini bukan politisi profesional. Saya kalau ide yang bagus, saya harus bilang bagus. Jadi saya tidak dengar. Saya tidak mau dengar penasihat saya. Saya ya sejalan dengan Saudara Joko Widodo. Ya. Dan ya bagaimana? Masa harus nggak setuju? Kalau yang idenya bagus, nggak setuju. Ya kan? Maaf ya, kali ini saya nggak ikuti penasihat saya. Ekonomi kreatif, sektor potensial untuk menopang kekuatan ekonomi Indonesia. Saat ini dunia fashion jadi penyumbang terbesar lajunya ekonomi kreatif Indonesia. Sementara dari sisi ekspornya, produk fashion pun menempati urutan kedua setelah produk kerajinan. Jauh sebelum ekonomi kreatif digembor-gemborkan, fashion sudah menemukan kejayaannya sendiri. Sejak tahun 70-an, insan kreatif fashion Indonesia telah mengembangkan dunia adibusana. Rancangan anak negeri juga sudah banyak diminati tokoh-tokoh internasional. Melihat besarnya potensi dunia fashion, pemerintah pun gencar berpromosi. Pagelaran Fashion Week kemudian dihelat sejak tahun 2012. Dukungan seperti ini disambut baik oleh para pelaku industri ini. Jadi peranan pemerintah itu perlu, dia harus melindungi dan kalau bisa membabat alas supaya ini maju, akhirnya harus kesejahteraan semuanya. Kalau ini kan enggak, kalau pengguntingan kita presiden oleh menteri, kakinya ikut jegal minta uang. Itu kan cerita udah klasik. Sukses industri fashion pun menular ke sektor ekonomi kreatif lainnya.
Tahun 2013 di era Presiden SBY, pertumbuhan ekonomi kreatif mencapai 5,76%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,74%. Tahun 2014 hingga 2015, Kementerian Perindustrian mencatat nilai tambah dari sektor ini mencapai 111,1 triliun rupiah. Jika di era pemerintahan sebelumnya sektor ekonomi kreatif bernaung di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di era Jokowi, bidang ini ditangani badan khusus yang langsung berada di bawah kendalinya. Namun, Jokowi baru melantik Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, 3 bulan setelah menjabat menjadi Presiden. Tugasnya adalah membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan Ekonomi Kreatif mendapatkan fasilitas setingkat menteri. Tera Patriana, Yohanes Januadi melaporkan untuk NET.